Oke, kita lanjut lagi cerita perjalanan kali ini teman-teman. Dan singkat cerita, ini saya baru aja turun dari bus Rapid KL setelah di video sebelumnya menempuh perjalanan dari Gombak di negeri Selangor. Buat kalian yang belum tonton video sebelumnya, bisa ditonton dulu ya. Linknya udah saya cantumin di kolom deskripsi atau ada di pojok kanan atas video ini. Dan ini ternyata saya diturunkan di sini teman-teman. Ini di sekitaran Masjid Jamek di pusat kota Kuala Lumpur. Untuk lokasi lebih detailnya kalian bisa lihat di layar kaca ini. Nah, berhubung hari masih sore, jadi saya akan lanjut terus keliling naik transportasi umum nih. Dan saya akan mencoba salah satu transportasi yang menarik perhatian saya, yaitu bis tingkat Rapid KL. Kebetulan pas banget bisnya ada di ujung sana, jadi langsung aja kita samperin nih. Dan ini nggak tahu tujuannya kemana, kita naik aja sampai ke tujuan akhir. Kira-kira dia bakal di mana nih berakhir ya? Orangnya sih udah, walaupun negaranya gitu ya, ini ada double decker. Kita naik bis tingkat aja. Dia berhenti di mana tuh? Oh, berhenti sini. Ayo kita naik yuk. Terima kasih. Kayak belnya pel nih. Alhamdulillah, lebih enak ini dah. Akhirnya dapat hot seat juga. Nah, kebetulan ini kita dapat bus yang usianya terbilang cukup muda, yaitu baru 4 tahun. Untuk sasisnya ini menggunakan sasis Volvo B8L dan AC-nya dingin. Dia punya aircon dingin lah. Yang di atas kita tuh merupakan laluan atau jalur LRT, Ampang Line dan juga Sri Petaling Line. Sedangkan di bawah kita ini juga ada jalur LRT, yaitu Kajang Jaya Line. Nah, kenapa saya tak naik LRT? Sebab dia punya pasti rame lah jam pulang kerja. Saya khawatir susah untuk mengambil gambarnya. Nah, di bagian depan terdapat display informasi yang berisikan rute yang akan kita lewati nanti. Dan pemberhentian berikutnya adalah STD atau Standard Chartered. Ternyata ini kita naik bus yang koridor 300, rutenya dari Labu Ampang menuju ke Pandan Indah. Dan untuk bis double decker Volvo B8L ini hanya melayani beberapa rute saja seperti yang ada di layar kaca. Bisnya enak, bisa enak sih, masih kedap banget, masih baru kayaknya. Kalau dari dashboardnya masih mulus, terus masih kedap juga. Suspensinya agak keras, mungkin karena dia bis double decker, jadi disetting keras biar gak limbung. Nah, ternyata untuk halte atau hentian bus STD Chartered ini namanya tidak sesuai dengan nama halte yang ada di Google Map. Kalau di Google Map itu namanya halte Amanah Raya. Mungkin udah diubah apa gimana, nggak tahu juga ya. Dan untuk mengetahui rute-rute bis Rapid KL ini, kita bisa melihatnya lewat aplikasi yang bernama aplikasi My Rapid Pulse atau Pulse. Jadi di aplikasi itu kita bisa memantau rute-rutenya dan juga memantau bisnya secara real time atau live. Jadi kita bisa nge-tracking bisnya lagi ada di mana. Nah, ini dia nih supirnya nih. Supir gila. Pusing banget kayak itu supir tuh.
Nah, ini satu hal yang gak dimiliki oleh Jakarta, yaitu adanya bukit di tengah-tengah kota. Ada sih di Jakarta bukit, Bukit Duri. Itu juga bukan bukit. Jadi Bukit Nanas ini adalah satu-satunya hutan hujan tropis yang tersisa di tengah-tengah pusat kota Kuala Lumpur. Dan di atasnya itu langsung ada Menara Kuala Lumpur, teman-teman. Nah, ini dia air terjunnya. Jadi kita bisa masuk berwisata ke dalam hutan-hutan itu ya. Di sini kita ambil kiri, memasuki Jalan Ampang. Nah, ini dia nih menara yang paling terkenal di Kuala Lumpur, yaitu Menara Kembar Petronas. Bisa bilang ini titik kumpul ya, titik kumpulnya wisatawan di sini nih. Jadi kalau ke Kuala Lumpur kalian wajib foto di itu tuh, Menara Petronas. Katanya sih belum ke Malaysia kalau belum foto di situ, teman-teman. Kalau saya sih nggak tertarik, karena percuma aja sih, mau foto juga nggak akan bisa diupload di sosmed. Jadi ya sudahlah. Dan ini kita melewati perempatan yang mana di sebelah kanan itu ada stasiun monorail Bukit Nanas, dan ternyata di sini kita lurus terus nih mengarah ke Menara Kembar Petronas. Jadi teman-teman kalau mau ke Menara Kembar Petronas bisa tuh naik monorail turun di stasiun Bukit Nanas. Atau kalau mau enak sih sebenarnya naik bis ya. Kalau naik bis bisa langsung turun di sana tuh depan menaranya. Nah, ini ada tempat perentalan sepeda, teman-teman. Macetnya mirip-mirip Jakarta, bedanya di sini nggak ada motor aja, nggak ada motor tapi nggak banyak gitu, jadi nggak kelihatan berantakan lah, masih rapi. Nah, tuh ada bis tingkat juga tuh. Nah, ini go KL, kayaknya ke Pasar Seni itu tadi. Nah, ini ada bis tingkat yang terbuka, nggak tahu naiknya gimana. Kayaknya ini emang khusus. Nah, jadi ini tuh bis city tour atau bis buat pusing-pusing atau keliling kota. Harga tiketnya Rp60 untuk non Malaysia dan Rp30 untuk warga Malaysia, dan tiketnya itu berlaku 24 jam. Jadi kalau udah ada tiketnya kita bisa bebas naik turun selama 24 jam. Untuk membeli tiketnya sendiri itu harus di Bukit Bintang, tepatnya di dekat Plaza Sungai Wang, teman-teman. Oh, ini di sini. Banyak nih bis tingkat nih. Dan persis di bawah tanah halte ini tuh terdapat stasiun LRT KLCC yang masuknya melalui mall yang ada di depan kiri tadi itu. Ini bisnya lumayan lama ngetem di sini kayaknya, dan mulai banyak penumpang yang naik, teman-teman.
Setelah berhenti 3 menit, ini kita lanjut berjalanan lagi dari halte KLCC atau Kuala Lumpur City Center. Untuk penumpangnya saat ini udah lumayan ramai dan rata-rata para pekerja. Dan pekerjanya ini, taruh, anjay, gokil. Dan pekerjanya ini rata-rata orang asing, teman-teman. Pokoknya kalau di Kuala Lumpur ini kalian bakal lebih banyak lihat orang asing sih daripada orang lokalnya ya. Baru saja saya menemukan fakta yang menarik. Setelah iseng-iseng membuka Google Street View, ternyata dahulunya Ampang Park ini berdiri sebuah mall yang sangat legendaris di Kuala Lumpur. Bisa dikatakan juga mall pertama di Kuala Lumpur yang dibangun pada tahun 1973. Namanya adalah Ampang Park Shopping Center. Namun sayangnya mall tersebut harus dirubuhkan pada akhir tahun 2017 karena ada proyek pembangunan MRT. Delapan menit kemudian kita sudah memasuki wilayah Ampang Jaya. Jadi ini bukan di Kuala Lumpur lagi. Ampang Jaya ini masuknya ke negeri Selangor. Di sini hujan udah mulai reda dan lalu lintas udah agak lancar walaupun bergerak perlahan sih ya. Ramai lancar lah. Nah, kalau saya perhatiin tuh macet di sini rata-rata karena lampu merah. Jarang banget macet karena orang putar balik ataupun karena angkutan umum ngetem di pinggir jalan. Dan ini ada bis tingkat tulisannya DS01 Skip Stop Express dari stasiun LRT Ampang ke KLCC tanpa banyak berhenti. Kemudian di belakangnya ada bis tingkat koridor 300 seperti yang kita naikin. Wah, lampu merahnya lama juga ya. Tapi belum ada apa-apanya sih sama lampu merah yang ada di kota Bandung. Lampu merah perenggut masa muda. Nih banyak juga yang turun di sini orang-orang. Wah, Bandar Baru Ampang. Bandar Baru Ampang jam 14.19 masih terang.
Daerah Bandar Baru Ampang ini ternyata berada gak jauh dari lereng bukit. Namanya adalah Bukit Saga. Nah, untuk bukit yang di depan itu namanya Bukit Ketumbar. Dan itu ada gedung, itu merupakan apartemen, teman-teman. BTW ini penumpangnya udah sepi banget. Mungkin sisa beberapa orang aja, nggak nyampe 5. Makanya saya senang banget nih ada si emasnya naik. Jadi ada temennya. Tuh kan sebelah juga udah kosong. Di sini tuh mobil banyak banget ya. Hampir tiap rumah pasti punya mobil. Gak mungkin gak punya mobil. Gila sih. Mobil semua. Dan ini di dek atas cuma saya aja penumpangnya. Yang di dek bawah nggak tahu masih ada apa enggak. Untuk kursinya lumayan nyaman, dia ada sedikit busanya jadi nggak keras-keras banget. Warnanya juga cerah dibandingkan dengan bis yang sebelumnya. Akhirnya nemu wiu tot di sini. Cuma nggak arogan. Di sebelah kiri kita ini ada sekolahan dan ini adalah SJK dalam kurung C, yaitu sekolah jenis kebangsaan. Kalau di Indonesia setara sama sekolah dasar dan C-nya itu adalah Cina. Jadi sekolah tadi itu khusus untuk keturunan Tionghoa, tapi bisa juga diisi oleh warga negara Malaysia asalkan menyesuaikan aja sih ya. Teman-teman, ini udah jam 18.33 atau masih sekitaran kayak jam setengah 6 lah. Kalau di Jakarta emang masih jam setengah 6 sih. Jadi masih terang. Ini mirip-mirip di Aceh kayak gini nih. Jam setengah 7 masih terang. Gelapnya nanti jam 7 malam. Kita turun di sini aja nih. Pandan Indah. Ya, hilang. Kalau saya perhatiin tuh SPBU di sini jarang banget ada yang antri, termasuk SPBU yang ada di depan kita ini. Coba dah lihat, tuh kan kagak ada yang ngantri, cuma satu mobil aja. Dan rata-rata SPBU di sini itu sudah self service alias kita yang ngisi sendiri. Di Indonesia ada juga sih beberapa, tapi di Jakarta doang kayaknya ya yang self service. Kalau di Jakarta kurang cocok pakai self service karena bakal menimbulkan antrian yang lumayan panjang, kecuali di dispensernya banyak ya. Nah, kalau di Indonesia tuh anehnya gimana ya? Udah tahu kita banyaknya pengguna motor ya daripada mobil, tapi
dispenser motornya yang dikit gitu. Kadang saya jengkel juga tuh, harusnya dibanyakin biar gak antri lah ya minimal. Kita turun Hook Pandan Indah. Wah, sudah sepi. Oke, terima kasih Pak. Oke teman-teman, ini jam 18.37 kita udah sampai di poolnya anjir. Tujuan akhirnya Edan. Bisa turun di pool ya. Oke, kita lanjut jalan kaki aja. Dekat sini sih ada stasiun MRT. Kita jalan ke stasiun MRT yuk. Tadi ongkosnya Rp2.50 atau sekitar 10.000 lah. Ini saldo saya sisa Rp5 lagi. Dan ternyata tadi saya udah coba-coba pakai aplikasi Touch and Go. Aplikasi Touch and Go tuh dia kagak mau NFC-nya. Kayaknya dia belum support MSC. Jadi isinya di MRT aja. Di stasiun biasanya ada sih. Kalau nggak ada ya paling pakai Visa. Nah di sini setelah saya cek Google Maps sih ada ini teman-teman, stasiun MRT apa LRT nih? Nggak tahu dah, pokoknya stasiun dah. Jaraknya jauh juga ya, 32 menit jir. Oh enggak, kita lewat jalan pintas saja. Ini emang kalau pakai Google Maps dibawa puter-puter. Oke. Pokoknya nanti di sini tuh dia ada tujuan ke arah pusat kota lagi. Jadi kita balik lagi. Nah, tuh. Balik ke arah Kuala Lumpur. Ini udah stuck banget. Udah jauh ini. Tapi banyak tukang makanan situ, banyak yang jogging juga di situ. Ada taman. Gila. Tuh, ada penunjuk jalan juga. Ada tandas. Oke, kita coba belok kiri, teman-teman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk cerita perjalanan saya kali ini di kota Kuala Lumpur. Berikutnya kita akan naik kereta menuju ke pusat kota. Buat kalian yang penasaran, tonton aja video berikutnya ya. Nanti linknya saya cantumin di kolom deskripsi atau ada di akhir layar kaca video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.